Nanas jumbo semut giant Filipina, atau biasa kita menyebutnya nanas gundul karena tidak punya duri atau durinya hanya sedikit, hanya di ujung daun, dan juga nanas seperti nanas daun pandan seperti itu. Jadi keunikan dari nanas ini sangat banyak. Jadi konsep dari Kampung Nanas Amargoluwih Jumbo di Margoluwih ini, kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan warga yang tidak produktif. Kita manfaatkan sejengkal tanah di depan rumah menjadi sumber cuan, sumber gizi keluarga, pencegahan stunting. Juga nanti dari buah nanas ini tentunya bisa menjadi pemercantik rumah atau estetika rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semuanya. Halo warga Taniling TV. Perkenalkan, saya Jamaluddin Nurido. Saat ini saya adalah owner and founder dari Jamal Farming dan juga salah satu fasilitator ataupun pemberdaya perintis dari Kampung Nanas Amargoluwih Jumbo, yang tepatnya alamatnya, lokasinya itu ada di Dusun Barak, RT 3 RW 14, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi yang istimewa, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami fokus dan kami konsisten untuk membudidayakan tanaman nanas. Tetapi nanas yang kami kembangkan ini berbeda dari tanaman nanas biasanya. Pasti warga Taniling TV mengetahui kalau nanas itu biasanya daunnya berduri. Nanas itu buahnya kecil, biasanya di pinggir-pinggir jalan. Itu ada yang harga 5.000, ada yang harga 10.000, sudah dikupas. Nah, ini beda. Nanas yang kita kembangkan adalah nanas jumbo semut giant Filipina, atau biasa kita menyebutnya nanas gundul karena tidak punya duri atau durinya hanya sedikit, hanya di ujung daun, dan juga nanas seperti nanas daun pandan seperti itu. Jadi keunikan dari nanas ini sangat banyak. Yang paling unggul itu adalah bobot buah. Bobot buah dari nanas jumbo ini itu 2-7 kg. Tergantung bagaimana kita memupuk, bagaimana merawatnya. Nah, nanti akan kita bagikan tips bagaimana merawat nanas jumbo ini biar bisa jumbo, biar bisa besar bobot buahnya. Nah, untuk tipsnya rekan-rekan semuanya, yang pertama, kita dalam membudidayakan nanas jumbo ini itu membutuhkan media. Semakin besar medianya, itu semakin besar buahnya. Semisal kita menggunakan galon bekas dan juga kita menggunakan pot atau planter bag ukuran di atas 50 liter, bisa 75, bisa 100 liter. Itu tentunya buahnya akan lebih jumbo yang di planter bag ukuran 50 sampai 100 liter. Yang di galon itu pun juga bisa jumbo, tapi memerlukan pemupukan yang intensif. Lalu selain tempatnya yang besar, kita membudidayakan nanas jumbo ini juga perlu tempat yang panas. Dia tidak boleh nanam di bawah naungan pohon. Nanamnya harus di tempat yang panas, yang banyak sinar matahari, dan juga tidak terendam air. Untuk medianya, kita bisa menggunakan campuran 1 tanah, 1 pupuk organik fermentasi, dan juga 1 sekam bakar. Tanah, pupuk, sekam bakar. Kalau menggunakan media polybag itu juga bisa. Polybag itu kan terkenal murah nih. Murah tapi tipis. Untuk itu kalau kita menggunakan polybag, kita harus menggunakan ukuran polybag minimal 50 liter. Minimal ini. Mau 60 liter boleh. Dan juga campurannya harus banyak sekam bakar. Karena kalau tidak banyak sekam, berat, nanti dipindah-pindah sobek. Kalau mau ditambah pupuk boleh. 1 tanah, 1 pupuk, 3 sekam bakar. Untuk budidaya nanas jumbo ini sangat mudah, teman-teman. Orang Jawa dulu bilang, kalau nanam nanas kok sampai mati,
itu yang kebangetan yang nanam, bukan tanaman nanasnya. Jadi tangan kita walaupun panas kan bilang, ah tangan saya panas mas, kalau nanam tanaman nanti mati. Kalau nanam nanas jumbo ini kalau sampai mati itu tangannya yang terlalu panas. Jadi sangat mudah nanam nanas ini. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang penuh batu, ataupun lahan-lahan yang kalau kita lihat kok banyak suket, banyak tanaman, nah itu perlu kita bersihkan. Nanti kita bisa budidaya menggunakan pot polybag. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan, kita bisa menggunakan prinsip mangan opo sing ditandur, nandur opo sing dipangan. Jadi konsep dari Kampung Nanas Amargoluwih Jumbo di Margoluwih ini, kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan warga yang tidak produktif. Kita manfaatkan sejengkal tanah di depan rumah menjadi sumber cuan, sumber gizi keluarga, pencegahan stunting, juga nanti dari buah nanas ini tentunya bisa menjadi pemercantik rumah atau estetika rumah. Karena apa? Bisa kanan kiri depan rumah dikasih pot, tanaman nanasnya bisa 3 kilo, bisa kalau pemupukannya bagus 5 kilo. Nanti kalau kita jual, penambahan ekonomi tentunya. Tidak hanya estetika, ternyata bisa dijual. Bahkan kalau di Kampung Nanas Amargoluwih Jumbo ini, buahnya siap kita tampung, kita bantu pasarkan. Tapi sampai saat ini, warga itu nggak mau menjual buahnya. Itu mau kita konsumsi sendiri. Nanti buat hidangan di meja, nanti buat rondo bapak, nanti buat arisan ibu-ibu. Jadi luar biasa. Tanaman nanas ini nanam tidak akan bingung untuk besok diapakan. Karena tanaman nanas ini setahun hanya panen sekali. Nanti dari tanam cebloke itu 8 bulan berbunga. Dari bunga sampai penebalan buah, tidak tiba-tiba kembang nyur 4 kilo. Itu tidak. Tanaman nanas itu ya butuh proses untuk pembesaran buah. Kalau tanaman ada pembesaran umbi, itu pembesaran buah. Dari bunga ke buah, nanti kurang lebih itu membutuhkan waktu 3-4 bulan. Dari bunga sampai warnanya kuning. Untuk budidaya organik, kita sarankan panennya saat warna buah sudah kuning. Dari bawah sampai atas, warnanya kuning, itu baru nanti manis pol, banyak air. Nah, keunikan ataupun ciri khas dari tanaman nanas jumbo, atau ciri khas unik dari buah nanas jumbo ini, selain buahnya yang besar, kulitnya itu tidak gatal. Jadi kalau kita nanas-nanas biasa itu kan bingung menghilangkan mata nanas. Nah ini nggak perlu. Nanti buah nanas jumbo smooth giant itu tinggal dipotong seperti semangka. Tinggal kita cokot saja. Tinggal kita rasakan bagaimana rasanya yang manis segar, serta kulitnya tidak gatal dan teksturnya banyak air. Untuk cara penanaman nanas, ini kita bisa menggunakan prinsip bedengan atau prinsip skala kebun, ataupun prinsip untuk di depan rumah atau tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Kalau tabulam pot, kita bisa menggunakan campuran media tanah, sekam, pupuk organik 1:1. Kalau bisa pupuknya yang sudah terfermentasi dan sekamnya yang sekam bakar. Lalu untuk penanaman skala luas atau mungkin ditumpang sari antara alpukat atau durian ataupun mangga dengan tanaman nanas, ini bisa jarak tanamnya 1 meter. Semakin lebar itu nanti persaingan nutrisinya akan tidak bingung golek unsur hara, seperti itu, mencari unsur hara. Nanti jarak 1 kali 1 meter itu sudah bagus untuk penanaman nanas jumbo. Tinggal nanti pemupukannya. Kalau di tempat kami, pemupukan kita bisa menggunakan NPK atau urea itu di 1-5 bulan tanaman. Di usia 1-5 bulan kita biasanya memupuk dengan menggunakan racikan. Ada NPK, ada juga kita menggunakan urea, dan kita menggunakan gandasil daun. Itu kita racik, kita campur. Nanti per tanaman kita kasihkan, bisa kita taburkan atau kita encerkan. Itu dengan perbandingan 1 sendok racikan tadi, kita taburkan di perakaran. Lalu setelah usia 5 bulan, jadi 5 bulan sampai 1 tahun, 5 bulan sampai 12 bulan, itu pupuknya kita ganti. Jangan pupuk pertumbuhan, tapi pupuk bunga buah. Biasanya kita meracik sendiri juga. Ada MKP, ada KNO putih, ada gandasil daun, ada juga kita menggunakan pupuk-pupuk yang unsur P dan K-nya tinggi seperti KCL. KCL ini penting untuk nanas agar buahnya manis.
Nah, itu untuk pupuk-pupuk kita racik jadikan satu. Nanti sama seperti pupuk pertumbuhan tadi. 1 bulan sekali dikasih 1 sendok, boleh dipiurke atau ditebal di perakaran, boleh juga diencerkan. Kalau diencerkan 1-2 pupuk, nanti diencerkan ke 1 liter air, tinggal disiram sesuai kebutuhan tanaman seperti itu. Itu untuk teknis pemupukan yang sering kami lakukan agar bunga buah ini bisa jumbo dan manis tentunya. Saran kami untuk warga masyarakat yang mau memupuk nanas menggunakan prinsip budidaya organik, itu kita bisa menggunakan unsur-unsur yang ada NP dan K-nya. Kalau untuk pertumbuhannya 1-5 bulan, kita bisa menggunakan rendaman kohe kambing atau pupuk fermentasi dari teletong sapi. Itu bagus, tapi sudah terfermentasi nggih. Lalu untuk pupuk bunga dan buah, itu kita biasa menggunakan pupuk-pupuk yang kaya atau tinggi unsur P dan K, seperti cangkang kulit telur, air rendaman sabut kelapa atau kokopit. Lalu kita juga bisa menggunakan deplokan atau pukulan areng yang kecil-kecil, atau kita biasa menggunakan gedebok seperti itu. Untuk tanaman nanas ini, warga Taniling TV, jangan disiram tiap hari. Kita bisa menyiramnya 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Itu untuk penyiraman tanaman nanas, karena nanas ini suka banyak sinar matahari dan juga tempat yang panas. Nanam 1 nanas jumbo, itu tahun depan 1,5 tahun lagi, itu bisa menghasilkan anakan-anakan, terutama dari mahkotanya. Mahkota itu juga bisa ditanam. Lalu setelah panen buah, buahnya dijual ataupun dikonsumsi, nanti bisa panen dari ketiak daun, anakan ketiak daun. Itu kalau tanamannya indukannya subur, bisa 1-3 anakan dari ketiak daun atau tunas angin. Lalu juga kita bisa panen anakan dari tunas bawah, seperti pohon pisang. Ada tunasnya dari bawah, itu nanti ketika subur bisa 2-3 tunas. Nah, hanya nanti 1 yang dihidupkan di dalam pot atau di dalam tanah, itu dihidupkan 1, yang lainnya harus dipencarke. Nanti 1 itu pengganti dari pohon induknya. Untuk hama penyakit dari tanaman nanas ini biasanya adalah uret. Nah, ini warga Taniling TV harus jeli saat menggunakan atau memilih media tanam. Jadi tadi campuran media tanam itu sebisa mungkin jangan pakai kotoran hewan yang belum terfermentasi atau masih mentah. Itu biasanya menyebabkan uret. Nah, salah satu penanganan dari uret ini kita bisa menggunakan Agensia hayati. Salah satunya adalah Metarhizium aniospliae, atau bisa kita tambahkan Trichoderma harzianum. Kalau ingin subur lagi pakai PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Itu adalah agensi hayati yang organik atau tidak berbahaya untuk tanaman. Nah, itu atau pengen yang singkat-singkat atau yang instan, itu kita bisa menggunakan insektisida ataupun pembunuh uret. Itu biasanya merek-merek Furadan atau Diasinon, itu bagus. Nah, di tanaman nanas ini juga ada boosternya, ada pemacunya, namanya flusing. Flusing itu memaksa tanaman nanas agar berbunga. Nah, biasanya dilakukan saat usia tanaman nanas 7-8 bulan. Saat daun tanaman nanas kurang lebih 30-40 daun. Nah, nanti kita bisa menggunakan pil ANAA atau pil alpha neptil acetic acid. Itu pil yang bisa digunakan untuk membungakan tanaman nanas. Nah, kadang ada tanaman nanas itu yang ngeyel, yang 1 tahun belum berbunga. Nah, inilah solusinya. Ini saya ambil dari Malaysia langsung. Biasanya dikembangkan atau dipakai di Malaysia. Kita memiliki kerjasama salah satunya dengan restoran Jejamuran Jogja. Kalau di Kampung Nanas sendiri, buah nanas itu di harga per kilo 20.000. Misal 3 kilo saja dikali 20.000 sudah 1 buah nanas, itu 60.000. Kalau dijual di Jejamuran, itu kita kerjasama di sana dijual 30.000 per kilo. Itu dalam 1 buah nanas, semisal 3 kilo kali 30.000 sudah 90.000. Kami juga memiliki kerjasama dengan pemanfaatan media sosial. Saat ini kemajuan teknologi dengan adanya media sosial, kita selalu upload, kita selalu posting untuk promosi buah nanas ini. Alhamdulillah, sampai saat ini Kampung Nanas Amarga Luwih Jumbo
masih kekurangan buah. Jadi warga menanam mau dibeli saja susah, dan juga ketika panen raya di Demplot langsung habis. Belum saatnya kuning sudah dipesan orang, baru semburat kuning dikit langsung dipesan orang. Ini salah satu the power of media sosial juga. Kami pemasaran melalui online. Teman-teman ataupun warga dari Taniling TV ini bisa cek Instagram Kampung Nanas Jumbo, kampung.nanas.jumbo. Nanti teman-teman bisa melihat produk-produk kami, salah satunya ada buah segar. Dan kami juga sering membina masyarakat untuk melakukan pelatihan, baik pengolahan selai, pengolahan sirup. Ini bagaimana buah ini bisa bermanfaat, menjadi value-nya lebih tinggi. Kami merintis Kampung Nanas Amarga Luwih Jumbo ini sejak tahun 2020. Kita hanya menanam satu tanaman yang kita tanam di rumah bibit petani milenial Sarana Makmur. 1 tahun kemudian itu panen nanas jumbo luar biasa. Waktu itu beratnya 4 kg. Hanya nanam satu bisa panen 4 kg. Waktu itu kita tanam di pot yang besar, diameter 60. Itu kita langsung saat panen raya, panen satu saja, itu kita ikutkan pameran di kelurahan. Waktu itu Bupati datang dan kami memohon Bupati untuk panen nanas. Hanya satu pot, hanya satu buah, itu dipanen langsung oleh Bupati Kabupaten Sleman waktu itu. Lalu disitulah awal mula Kampung Nanas ini bisa naik tingkat. Kami disupport oleh pemerintah Kelurahan Margoluwe, kami disupport dengan dana desa, kami disupport oleh Pak Lurah, Bu Carik, Pak Ululu, Ibu PPL yang luar biasa, sehingga Kampung Nanas bisa sampai saat ini, di titik ini. Kita bisa membagi bibit ke warga dengan bibit yang gratis. Kita bisa membagikan pot, planter bag, polybag, media tanam, galon kepada warga secara gratis. Sehingga alhamdulillah saat ini warga di Kampung Nanas Amarga Luwih Jumbo ini punya tanaman nanas 1 sampai 10 tanaman, tergantung luasan pekarangan yang dimiliki warga. Dan juga luar biasa ini semangat warga untuk terus menanam. Bahkan kami sering melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita menjadi fasilitator, kita bekerja sama dengan Polbangtan, Intan, Instiper, UMY, dan lain-lain kampus perguruan tinggi. Kita menerapkan peta-peta pentahelix, peta-peta heksahelix, bagaimana peran perguruan tinggi, bagaimana peran media massa, bagaimana peran instansi pemerintah, bagaimana lembaga pendidikan ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Kita bisa sareng-sareng untuk memajukan Kabupaten Sleman, salah satunya dengan Kampung Nanas Amarga Luwih Jumbo ini. Bahkan insya Allah saat ini kami didukung dengan dana keistimewaan Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanaman nanas seluas 1 hektar. Ini kolaborasi dengan Kelurahan Margoluwe untuk penanaman nanas, baru ditanam di tahun ini, di tahun 2025. Harapannya tahun 2026 bisa panen raya, panen serempak. Ini hal yang bagus untuk pengembangan ataupun masa depan dari Kampung Nanas Amarga Luwih Jumbo ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. Merdeka!